Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran daring kali ini. Di pembelajaran daring kali ini kita akan membahas tentang partikel penyusun atom dan notasi atom. Harap disimak dan dipahami materi yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuisis yang linknya akan di-share melalui Abelmas dan grup WhatsApp. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik proton, neutron, dan elektron, serta menemukan hubungan antara nomor atom dengan lambang Z, nomor massa dengan lambang A, proton lambangnya P, neutron lambangnya N, serta elektron dengan lambang E. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam atom berdasarkan notasi atom yang diberikan. Yang ketiga, membedakan atom netral dan ion berdasarkan jumlah elektron dan muatan yang dimilikinya. Oke, sebelum kita belajar mengenai notasi atom lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu 3 partikel utama penyusun atom. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan atom? Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi atau suatu unsur ataupun suatu benda. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwa atom itu adalah bagian yang paling kecil yang menyusun suatu benda. Seiring berjalannya waktu, para ahli kimiawan melakukan percobaan dan eksperimen, sehingga ditemukanlah 3 partikel penyusun atom. Jadi sebenarnya di dalam atom ini ada namanya partikel lagi yang kita sebut dengan subpartikel. Subpartikel penyusun atom itu yang paling kita kenal dengan 3 sebutan istilah. Yang pertama ada proton, neutron, dan elektron. Proton letaknya berada di inti atom, bermuatan positif, dan kegunaannya dia dapat menentukan nomor atom. Proton letaknya di inti atom. Inti atom ini ada di bagian tengah atom. Selain ada proton di dalam inti atom, terdapat juga yang namanya neutron. Neutron ini juga berada di inti atom bersama dengan proton. Namun bedanya, neutron tidak bermuatan, alias netral. Neutron ini mempengaruhi massa atom. Jadi semakin besar neutronnya, maka massa atomnya akan semakin besar pula. Nah, ini dia neutron, berada pada inti atom. Kemudian yang ketiga ada elektron. Nah, kalau tadi neutron dan proton ada di dalam inti atom, elektron letaknya berada di kulit atom. Ini elektron. Dia bermuatan negatif dan menentukan sifat kimia dari suatu unsur. Ini adalah tabel perbandingan antara proton, neutron, dan elektron agar kalian bisa lebih paham tentang perbedaan mereka bertiga. Proton biasanya dilambangkan dengan P, dengan muatan listrik +1. Kenapa +1? Karena tadi telah saya katakan bahwa proton bermuatan positif. Massa relatif atau massanya ini setara dengan 1 satuan massa atom. Jadi massa atom itu ada satuan khusus namanya SMA atau kepanjangannya adalah satuan massa atom. Nah, letak proton berada di nukleus atau inti atom. Keterangannya, proton ini menentukan nomor atom atau yang disebut juga dengan lambangnya Z pada suatu unsur, di mana penemu proton ini adalah ahli kimiawan bernama Ernest Rutherford pada tahun 1917. Lalu kemudian ada neutron dengan lambang N, muatan listriknya netral, massanya juga satuan massa atom, letaknya sama seperti proton ada di inti atom. Kemudian neutron ini menentukan nomor massa atau dengan lambang A. Jadi neutron dan proton itulah yang menentukan nomor massa dari suatu unsur. Jadi nomor massa dari suatu unsur itu adalah
gabungan dari proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau kita bisa tulis A itu sama dengan proton ditambah neutron. Nah, yang menemukan neutron itu ahli kimia bernama James Chadwick pada tahun 1932. Terakhir ada elektron dengan lambang E, muatan listrik negatif 1, karena dia bermuatan negatif. Massa relatifnya 1/1836, jadi sangat kecil dibandingkan neutron dan proton. Letaknya berada di orbital atau kulit atom. Lalu pengaruh elektron dalam suatu unsur itu menentukan sifat kimia dan ikatan kimia antar atom. Yang menemukan elektron adalah J.J. Thomson pada tahun 1897. Nah, di samping ini ada struktur atom secara umum. Jadi yang di tengah ini itu adalah inti atom. Jadi inti atom di situ berkumpullah proton dan neutron di dalam inti atom. Kemudian di kulit atom yang seperti kalian lihat ada orbital lintasan ini kita sebut dengan kulit atom. Nah, di dalam kulit atom ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Berputar mengelilingi inti sesuai dengan orbitalnya ini atau sesuai dengan kulitnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini penemuan elektron yang ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Jadi, dasar dari penemuan elektron ini menggunakan percobaan atau eksperimen tabung sinar katode. Nah, kira-kira di bawah ini adalah gambar dari eksperimen tabung sinar katode yang digunakan oleh J.J. Thomson dalam penemuan elektron. Thomson menggunakan tabung gelas vakum dengan katode negatif dan anodenya positif. Sinar katode bergerak lurus dan dapat dibelokkan medan listrik atau medan magnet sehingga membuktikan adanya partikel bermuatan negatif yang kita sebut dengan elektron. Kemudian penemuan proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886. Goldstein ini menggunakan tabung Crookes dengan katode berlubang dan gas hidrogen bertekanan rendah. Ia menemukan sinar anode atau sinar terusan yang bermuatan positif. Jadi ada sinar yang diteruskan di sini. Ini yang menjadi dasar oleh Goldstein untuk menemukan proton. Selanjutnya ada penemuan neutron yang ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Chadwick ini menemukan partikel penyusun inti yang massanya sama dengan proton. Jadi ada partikel lain nih selain proton dengan massa yang sama, tetapi dia tidak punya muatan. Nah, partikel ini ditemukan melalui percobaan dengan menembakkan lapisan tipis berilium dengan partikel alfa. Hasilnya adalah pancaran radiasi energi yang sangat tinggi. Partikel ini kemudian dinamai dengan neutron. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan di awal, neutron itu tidak memiliki muatan, namun memiliki massa yang sama dengan proton serta letak yang sama dengan proton, yaitu di dalam inti atom. Jadi inti atom itu disusun oleh dua subpartikel atom, yaitu proton dan neutron. Bedanya, proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak mempunyai muatan atau kita sebut dengan netral. Nah, ini hubungan nomor atom atau yang biasa ditulis dengan Z dan nomor massa yang dilambangkan dengan A. Jadi, Z dan A ini adalah dua bilangan penting yang digunakan untuk menuliskan identitas atom suatu unsur. Jadi kalau kalian lihat di dalam tabel periodik unsur itu ada banyak sekali unsur-unsur atau atom yang dituliskan dalam bentuk notasi atom. Nah, bagaimana cara membedakan atom-atom tersebut? Atom-atom tersebut dibedakan dari identitas-identitasnya. Nah, salah dua diantaranya adalah nomor atom dan nomor massa. Jadi nomor atom dan nomor massa ini memang ada datanya dan terkandung di dalam tabel periodik unsur. Dapat dari mana datanya? Ya dari eksperimen dan percobaan-percobaan ahli-ahli kimiawan yang terdahulu. Tabel periodik unsur ini disusun agar kita lebih nyaman dalam memahami urutan dan susunan unsur-unsur yang ada di alam beserta dengan identitas-identitasnya, yaitu ada nomor atom dan nomor massa. Yang pertama ada nomor atom dengan lambang Z. Nomor atom ini adalah jumlah proton di dalam inti atom. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian nomor massa dengan lambang A.
Nomor massa ini didapat dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron yang ada di dalam inti atom. Jadi hubungan dasarnya ini, A sama dengan Z ditambah N. Nah, dalam atom netral, Z-nya ini sama dengan jumlah proton. Apa yang dimaksud dengan atom netral? Atom netral itu atom yang tidak memiliki muatan. Jadi atom yang tidak punya muatan positif atau muatan negatif seperti ion. Atom netral yang belum melepaskan atau menangkap elektron seperti itu. Nah, ini keterangannya. A itu nomor massa, Z itu nomor atom, dan N adalah jumlah neutron. Nanti kita akan bahas contohnya agar kalian lebih paham. Nah, ini kita akan bahas notasi dari atom netral. Seperti yang Ibu bilang tadi, di dalam tabel periodik unsur itu memuat lambang unsur beserta notasi-notasi atom. Apa aja sih isi notasi atom? Nah, jadi secara umum notasi atom ini kita tulis dengan X, A, dan Z yang ini. Di mana X-nya ini adalah lambang unsur, A-nya adalah nomor massa. Nomor massa ini didapat dari penjumlahan antara proton dan neutron. Kemudian Z-nya ini adalah nomor atom. Nah, pada atom netral tidak ada muatan. Jadi elektron sama dengan jumlah proton. Nih, elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Contoh, di sini ada atom Cl atau yang kita sebut dengan klorin. Jadi Cl ini adalah lambang dari atom klorin. Lambang atom atau lambang unsur dari klorin. Bagaimana cara kita menganalisis notasi atom ini? 3517Cl berarti A-nya itu adalah nomor massa. Nomor massanya ada 35. Ini nomor massa. Kemudian Z itu ingat, Z itu letaknya di bawah. Yang mana Z itu adalah nomor atom, maka Z-nya atau nomor atomnya sama dengan 17. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya? Karena ini adalah atom netral, maka seperti yang saya bilang tadi, jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektron, akan sama dengan jumlah nomor atom. Jadi, kalau dalam atom netral berlaku P sama dengan E sama dengan Z. P itu proton, E itu elektron, Z itu nomor atom. Z-nya kita udah ketahui tadi bahwa Z-nya adalah 17. Z-nya 17, maka proton dan elektronnya juga sama, yaitu sama dengan 17. Kita sudah dapatkan proton dan elektron, lalu bagaimana dengan neutron? Neutron rumusnya N sama dengan A dikurang dengan Z. A-nya tadi kita udah dapat 35, lalu 35 ini kita kurangkan dengan 17 sehingga dapatlah hasil 18. Berarti neutronnya ada 18. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dalam keadaan netral, jumlah proton ini sama dengan elektron dan sama dengan nomor atom. Itu yang harus kalian ingat dan pahami. Layar ini boleh kalian screenshot atau kalian catat untuk kalian pelajari. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Saya akan memberikan soal contoh kedua masih dalam pembahasan notasi atom netral. Misalnya saya punya notasi K 3919. Nah, kita akan analisis notasi atom ini. Berapa nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektronnya. Nah, bisa kita lihat dari notasi atom ini, K itu adalah lambang dari unsur kalium. Nah, berapa nomor massanya? Nomor massa itu lambangnya adalah A. Nomor massa letaknya di atas. Maka nomor massa ini letaknya di atas, maka nomor massanya sama dengan 39. Sedangkan nomor atom
dalam notasi atom. Nomor atom itu letaknya di bawah, lambangnya Z. Berarti nomor atomnya adalah 19. Nah, karena ini notasi atom netral, gimana Bu cara bedakan notasi atom netral atau notasi ion? Kalau notasi atom netral, dia tidak punya muatan. Bisa kalian lihat di pojok atas sebelah kanan ini yang Ibu lingkari, itu tidak memiliki angka positif atau negatif. Nah, maka kalau dia tidak ada muatan positif atau negatif yang dituliskan di pojok kanan atas, maka notasi tersebut kita anggap sebagai notasi atom. Nah, bisa kalian lihat di sini K3919 dia tidak ada muatan di ujung kanan atasnya, tidak ada positif ataupun tidak ada negatif, maka kita anggap dia notasi atom netral. Nah, ingat, kalau notasi atom netral, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Maka protonnya tadi sama dengan nomor atom, yaitu 19, elektronnya juga 19. Seperti itu. Proton, elektron kita udah dapatkan, tinggal satu lagi yaitu neutron. Nah, apa rumus neutron? Neutron rumusnya adalah A dikurang Z. A-nya nomor massa, Z-nya adalah nomor atom. Nomor massanya tadi kita udah dapatkan 39, sedangkan nomor atomnya 19. Tinggal kita kurangkan. 39 dikurang 19, maka hasilnya sama dengan 20. Nah, ini hasilnya. Oke, saya harap bisa kalian pahami notasi atom netral. Setelah ini kita akan lanjut ke notasi ion atau notasi atom yang bermuatan positif dan atom yang bermuatan negatif. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang notasi atom bermuatan positif. Masih ingatkah kalian, atom bermuatan positif ini kita sebut dengan apa? Nah, di pertemuan sebelumnya, kita udah membahas bahwa atom yang bermuatan positif ini kita sebut dengan kation. Nah, jadi ini kita udah masuk materi notasi ion. Notasi kation, yaitu atom bermuatan positif. Jadi, kation itu adalah atom yang melepaskan elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan, atom ini dapat melepaskan atau menarik elektron. Jumlah atom yang dilepaskan atau ditarik itu tergantung dari berapa kebutuhan elektron si unsur ini untuk menjadi stabil. Nah, dalam hal ini kita membahas kation berarti adalah atom yang melepaskan elektron. Elektron yang dilepas bisa 1, 2, ataupun 3. Bisa kalian lihat di sini ada sedikit perbedaan antara notasi atom dan notasi ion, yaitu terletak pada muatan, ini Ibu sebut dengan muatan, yang ditulis di bagian kanan atas suatu notasi atom. Kalau dia kation, maka tandanya adalah positif. Q-nya ini bisa kita ganti dengan angka, seperti yang tadi Ibu bilang, bisa positif 1, positif 2, maupun positif 3. Nah, bagaimana perbedaan notasi atom dan notasi ion? Itu nanti akan terletak pada jumlah elektron. Karena kation itu melepaskan elektron, maka elektronnya nanti akan dikurangi sejumlah angka muatannya. Jadi kalau misalnya muatannya 2+, maka nanti elektronnya akan dikurangi 2. Kenapa dikurangi, Bu? Sedangkan ini lambangnya positif. Balik lagi ke definisi kation. Kation itu adalah atom yang melepaskan elektron. Karena elektronnya lepas, maka otomatis elektronnya akan berkurang. Di sini contoh ada ion natrium dengan lambang Na+. Nah, di sini ada notasi ionnya nih. 23, 11, Na positif. Kita analisis nomor massanya atau A-nya itu berarti 23. Ingat nomor massa berada di atas, angka yang ada di atas. Sedangkan nomor atom
berada di posisi bawah. Jadi nomor atomnya 11. Q ini apa? Q ini adalah nilai ion positif. Nah, karena di sini hanya positif, tidak ada 2 plus atau 3 plus, jadi kalau hanya positif ini kita anggap Q-nya sama dengan 1. Oke. Nah, untuk proton, dalam notasi ion, proton jumlahnya tetap sama dengan nomor atom. Jadi proton sama dengan nomor atom sama dengan 11. 11. Protonnya 11, nomor atomnya juga 11. Lalu untuk neutronnya juga rumusnya masih sama, yaitu N sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom, A dikurang Z. A-nya tadi kita dapat 23, Z-nya kita dapat 11, maka 23 dikurang 11 hasilnya 12. Sedangkan elektron rumusnya apa, Bu? Nah, elektron pada notasi kation rumusnya adalah P dikurang Q. P-nya ini proton, sedangkan Q tadi ini kita dapat dari muatannya di sini. Maka protonnya tadi 11 dikurang dengan 1 karena Q-nya 1, maka sisa elektronnya adalah 10. Kenapa dikurangi? Seperti yang tadi Ibu bilang, kation itu adalah atom yang melepaskan elektron, sehingga elektronnya dilepaskan. Sejumlah muatannya. Muatannya berapa? Di sini muatannya atau Q-nya sama dengan 1, maka berarti natrium ini melepas 1 elektron. Jadi yang awalnya 11, kita kurangi dengan 1 karena dia melepas 1, sisalah elektronnya 10. Seperti itu. Contoh kedua, sama seperti tadi, saya akan memberikan contoh pada notasi atom netral. Tadi contohnya adalah atom kalium. Sedangkan di notasi atom positif ini atau notasi kation, Ibu akan berikan contoh notasi dari ion kalium. Kita lihat perbedaannya. Di contoh tadi tidak ada, di contoh sebelumnya tidak ada muatan positif. Tapi di contoh ini ada muatan positif. Karena dia positif, maka kita sebut dia dengan kation. Kation apa namanya? Nah, K ini adalah lambang dari unsur kalium, maka kita sebut dia kation kalium. Oke, kita analisis. A-nya atau nomor massanya adalah 39. Ingat, A itu adalah angka yang berada di atas. Sedangkan Z atau nomor atom adalah angka yang berada di bawah. Berarti Z-nya sama dengan 19. Nah, lalu kita akan menganalisis proton, elektron, dan neutronnya. Protonnya sama dengan, dalam notasi kation, P tetap sama dengan Z. Yang beda nanti hanya di bagian elektronnya saja. P sama dengan Z. Z-nya 19, maka P-nya juga 19. Kemudian neutronnya masih menggunakan rumus yang sama. A dikurang dengan Z, berarti 39 dikurang dengan 19, hasilnya 20. E, nah, E-nya berapa? Berarti kita harus analisis Q-nya. Q-nya di sini tidak ada angka, maka hanya ada plus, maka itu kita anggap 1. Jadi Q-nya 1. Berarti si kalium ini melepaskan 1 elektron. Nah, yang awalnya elektronnya 19, kita kurangi dengan 1. Jadi notasi kation itu rumus elektronnya P dikurang Q. Protonnya 19, Q-nya 1. Kita kurangi 1, maka elektronnya berjumlah 18. Nah, jadi bisa kita lihat antara atom netral kalium dengan kation kalium, semua angkanya sama kecuali pada angka elektron. Karena memang dalam ion itu yang berpengaruh adalah pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, khusus untuk kation itu adalah atom yang melepaskan elektron, maka elektronnya akan berkurang. Yang semula awalnya pada atom netral, elektronnya ini sama dengan proton dan nomor atom. Setelah menjadi kation, dia melepaskan 1 elektron. Sehingga protonnya kita kurangi dengan 1. Dan dapatlah hasilnya 18. Oke, kita lanjut dengan notasi atom bermuatan negatif. Masih ingatkah kalian atom bermuatan negatif kita sebut apa di pertemuan sebelumnya?
Atom bermuatan negatif ini kita sebut dengan anion. Jadi anion itu adalah atom. Jadi sebenarnya anion dan kation itu sama-sama berasal dari atom, ya. Tapi anion ini adalah atom yang menangkap elektron. Nah, kalau kation tadi adalah atom yang melepaskan elektron, anion ini kebalikannya. Anion ini berasal dari atom yang menangkap elektron. Kenapa dia melepas dan menangkap elektron? Karena tujuannya adalah supaya stabil. Jadi masing-masing atom ini untuk mencapai kestabilan, dia menggunakan dua cara. Ada yang melepas elektron dan ada yang menangkap elektron. Apa perbedaan dari anion dan kation pada notasinya? Nah, pada anion, notasinya di sini, di kanan atasnya ada tertera muatan negatif. Kenapa muatannya negatif? Karena dia menangkap elektron, otomatis elektronnya yang awalnya jumlahnya sama dengan proton, karena dia menangkap elektron, maka nanti elektronnya akan bertambah. Kalau tadi kan kation, elektronnya berkurang, sedangkan anion elektronnya nanti akan bertambah. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada ion klorida atau Cl negatif, Cl minus. Ini notasi ionnya 3517 Cl negatif. Nah, kita analisis A-nya atau nomor masanya yaitu 35 di sini. Kemudian Z, nomor yang bawah ini adalah nomor atom atau Z. Nomor atomnya sama dengan 17. R ini adalah nilai ion negatif. Jadi R di sini bisa min, bisa 2 min, bisa 3 min. Tergantung nanti dari unsurnya. Untuk unsur Cl muatannya hanya min saja. Kalau min saja kita anggap R-nya sama dengan 1. Untuk mencari proton, di sini proton sama dengan nomor atom, sama seperti pada kation. Anion juga protonnya sama dengan nomor atom, yaitu sama dengan 17. Sedangkan neutron, rumusnya masih sama, yaitu A dikurang Z, nomor massa dikurang nomor atom. Jadi N sama dengan 35 dikurang 17, hasilnya 18. Sedangkan elektron, nah ini kebalikan dari notasi kation tadi. Kalau pada notasi anion, elektronnya rumusnya P ditambah R. Jadi jumlah proton ditambah dengan jumlah muatannya. Karena muatannya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, maka P ditambah R sama dengan 17 ditambah 1. Hasilnya 18. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh soal selanjutnya. Saya punya notasi ion dari ion F. Ini saya punya notasi ion fluor 19, 9. Nah, karena dia muatannya negatif, maka kita sebut dia dengan anion. Anion fluor. Nah, oke, kita analisis. A-nya, ingat A itu nomor massa terletak di atas, maka A-nya sama dengan 19. Sedangkan Z itu nomor atom, letaknya di bawah. Z-nya sama dengan 9. Lalu muatannya berapa? R-nya sama dengan, di sini hanya tertera negatif saja, maka kita anggap R-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari jumlah proton. Nah, pada kation, anion sama, jumlah protonnya sama dengan nomor atom. Nomor atomnya kita udah dapatkan 9, maka protonnya juga 9. Sedangkan neutronnya rumusnya adalah A dikurang Z, maka berarti 19 dikurang 9, di neutronnya ada 10. Lalu elektronnya rumusnya adalah P ditambah R. R-nya udah kita dapatkan tadi 1, protonnya 9, jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi jumlah elektronnya adalah 10. Kenapa 10? Karena tadi fluor melepaskan 1 elektron ditambah. Nah, karena fluor menangkap, ini karena dia negatif, dia itu menangkap elektron. Elektron yang ditangkapnya sebanyak 1 buah, makanya nanti di sini ditambah 1. Seperti itu. Ibu harap kalian paham mengenai penjelasan ibu ini. Nanti kalau masih kurang paham, video ini masih bisa kalian putar ulang dan kalian pahami ulang ya. Nah, nanti di 15 menit terakhir sebelum jadwal pembelajaran kimia habis, ibu akan share link quizisnya yang wajib kalian
kerjakan secara individu. Kemudian jangan lupa nanti hasil dari quizisnya di screenshot kemudian diupload di Abelmas kelas masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan nanti boleh kalian tanyakan di Abelmas atau WhatsApp. Jika ada poin-poin penting, rumus-rumus penting, boleh kalian catat atau kalian screenshot terlebih dahulu dari video ini. Nanti kalian pahami, kalian analisis, kemudian jangan lupa gabung dalam quizisnya karena ada batas waktu pengumpulan quizisnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Harap kalian tetap jaga kesehatan di cuaca yang buruk dan banyak asap ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan perbanyak minum air putih. Kurangi aktivitas di luar rumah. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.